Oke, langsung aja yuk kita bahas kali ini. Ada bahan yang menarik nih di depan kita. Sepenggal kisah dari Injil Yohanes ya. Tepatnya pasal 6 ayat 60-66. Betul. Plus ada sedikit catatan ulasan juga ya. Dari dokumen yang kemarin itu Yohanes 6e-PDF. Iya, betul. Nah, tujuan kita kali ini apa nih? Kita mau coba ngerti gitu ya, kenapa sih kok bisa banyak murid Yesus waktu itu, milih mundur? Cabut gitu ya istilahnya setelah dengar ajarannya yang dianggap keras. Nah, itu dia. Keras, terus pelajarannya apa nih menurut ulasan ini? Kita coba bongkar ya, relevansinya apa buat kita. Siap ya? Siap. Mari kita lihat lebih dalam. Oke, kita langsung ke momen intinya deh. Di ayat 60-66 itu kan, jadi habis Yesus ngomong panjang lebar soal roti hidup. Wah, itu konsep yang dalam banget ya, roti hidup, sumber kehidupan sejati katanya. Iya, dan cukup bikin kaget mungkin ya saat itu. Nah, banyak pengikutnya langsung, gimana ya, bereaksi. Langsung komentar ya, mereka bilang, wah ini perkataan keras nih, gitu kan. Persis. Siapa yang tahan dengarnya? Itu pertanyaan mereka. Akibatnya, ya itu tadi, banyak yang mundur. Nggak lagi jalan bareng Yesus. Pernah nggak sih Anda nih pendengar ketemu ide atau ajaran yang rasanya, aduh berat banget gitu di awal? Itu pertanyaan bagus. Nah, reaksi Yesus sendiri gimana? Menurut ayat 61-65 itu menarik loh. Gimana tuh? Teksnya bilang, dia tuh tahu persis, tahu banget apa yang ada di hati mereka. Siapa yang bersungut-sungut, siapa yang nggak beneran percaya. Wah, dia tahu ya? Tahu, dan dia nggak menghindar, malah langsung to the point. Soal bedanya dagil yang dia bilang sama sekali nggak berguna, sama roh yang kasih hidup. Oh, jadi ada pembedaan itu ya? Daging versus roh. Ya, dan penegasannya di ayat 63 itu kuat banget. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Roh dan hidup jadi bukan sekedar kata-kata biasa gitu ya? Bukan, ada kuasa di baliknya, kuasa untuk mengubah. Tapi gini deh, kalau Yesus udah tahu nih mereka bakal nolak kok tetap disampaikan ya? Apa ulasannya bahas itu? Pertanyaan bagus. Ulasannya sendiri nggak secara eksplisit jawab kenapanya ya, tapi lebih fokus ke akibat dari penolakan itu. Akibatnya gimana? Ulasan ayat 60-66 itu nekenin gini, Yesus selalu kasih kesempatan buat bertobat. Selalu ada tawaran itu. Oke. Tapi kalau penolakan itu terus-terusan, nah itu bisa bahaya. Bisa mengarah ke, kebinasaan. Waduh. Jadi kayak ada peringatan halus gitu loh. Jangan keraskan hati kalau lagi disentuh firman atau Roh Kudus. Pintunya kebuka, tapi jangan diabaikan terus. Jadi ada konsekuensi serius ya dari menolak terus-menerus? Oke. Nah, ulasannya nggak cuma sampai di situ kan? Katanya ada poin menarik soal sikap Yesus sendiri. Betul sekali. Nah ini nih di poin 2 ulasannya. Ini yang menurut saya penting banget. Apa tuh? Yesus itu sama sekali nggak goyah. Nggak down gitu loh, lihat pengikutnya pada pergi. Oh iya, padahal kan banyak yang pergi tuh. Banyak. Tapi fokusnya, dia itu nggak geser sedikit pun. Tetap pada misi utamanya, melakukan kehendak Bapa. Jadi jumlah pengikut, popularitas, itu nomor sekian gitu ya? Persis! Itu bukan prioritas utamanya. Ini kayak pelajaran penting banget soal prioritas kan. Misi ilahi di atas, angka-angka duniawi. Wah, itu dalam sih. Apalagi di zaman sekarang ya, yang kayaknya semua diukur pakai angka. Banget, sangat relevan. Fokus pada tujuan, bukan validasi luar. Bener banget. Terus ulasan itu juga ada nyinggung soal potensi gangguan gitu ya. Semacam intimidasi. Iya, masih di poin 2 juga, ada semacam peringatan lah ya, tentang adanya intimidasi iblis. Intimidasi iblis, maksudnya gimana tuh? Agak serem ya kedengarannya. Ya, maksudnya itu upaya-upaya bisa halus, bisa juga enggak, yang coba geser fokus kita. Geser fokus dari apa ke apa? Dari yang tadinya mungkin tulus nih, mau menyenangkan Tuhan, mau setia sama panggilan, malah jadi sibuk mikirin. Mikirin jumlah likes, pengikut, komentar orang, gitu ya? Nah itu dia, sibuk sama hal-hal kayak gitu. Jadi ini kayak pengingat penting gimana kita respons tekanan semacam itu biar nggak salah arah. Kebayang sih tekanannya. Apalagi kalau lihat orang lain kayaknya sukses gitu ya, ramai pengikutnya. Jadi kuncinya di respon kita ya. Tepat sekali. Jadi kalau kita rangkum nih ya dari sumber ini, kita lihat ada kayak persimpangan penting gitu. Persimpangan gimana tuh? Di satu sisi ada ajaran yang menantang, yang keras tapi kata Yesus tadi hidup.
Nah, ini pasti akan menguji iman kita kan? Iya, pasti. Di sisi lain, kita lihat teladan Yesus sendiri, bagaimana fokus pada panggilan sejati itu jauh lebih penting daripada ya sekedar tepuk tangan atau jumlah massa. Jadi ada semacam tegangan ya antara kebenaran yang kadang sulit diterima sama kenyamanan atau popularitas. Betul, ada tegangan itu. Inti dari ulasan ini tuh bukan cuma apa yang Yesus ajarkan, tapi juga bagaimana dia merespon penolakan itu. Itu pelajaran berharga banget soal prioritas, misi di atas metrik. Oke. Dalam banget ya pembahasannya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin kita bisa bawa pulang satu pertanyaan ya buat direnungkan sama pendengar kita. Diadaptasi dari semangat ulasan tadi. Boleh. Apa tuh pertanyaannya? Gini, di tengah kesibukan kita, tantangan, mungkin ada kritik, atau bahkan kehilangan dukungan, atau godaan buat fokus ke hal-hal yang kurang penting. Gimana caranya Anda secara pribadi buat terus jaga api semangat dan fokus pada apa yang benar-benar penting menurut keyakinan atau panggilan Anda? Pertanyaan yang bagus buat refleksi pribadi ya. Iya, sesuatu buat kita pikirkan lebih lanjut ya setelah pembahasan kita ini selesai.